Kami rasakan kasih-Mu yang begitu dalam terhadap kami. Karena Engkau terima apa adanya dalam kami. Engkau setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memimpin kami, Engkau berikan yang terbaik. Tiada Tuhan seperti Engkau. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami kembali menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Biarlah firman-Mu Tuhan berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Di mana melalui firman-Mu Tuhan kami boleh ditegur, diperbaiki, dipulihkan. Karena kebenaran-Mu itulah yang memerdekakan kami. Kami doa firman-Mu yang disampaikan tidak kembali Tuhan kepadamu dengan sia-sia. Kami doa dengan sungguh Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, lembutkan hati kami. Sehingga hati kami tidak ada batu-batu yang menghindar pertumbuhan benih firman yang ditabur di dalam hati kami. Tetapi firman ini dapat berakar. Kami mau Tuhan melembutkan hati kami. Semua yang keras Tuhan kami hancurkan. Kami izinkan firman-Mu saja yang berkuasa. Sebab firman-Mu hidup dan kuat. Lebih tajam dari pedang yang bermata dua. Yang menusuk amat dalamnya, yang memisahkan roh dan jiwa. Bapa, biarlah firman bertumbuh. Biarlah kami takut akan firman. Biarlah kami mau taat lebih lagi Tuhan. Jemaat yang mau taat. Seperti jemaat yang ada di Philadelphia. Sekalipun mereka kecil dan tidak kuat, tetapi mereka diperkenan Tuhan, berkenan di hadapan. Itulah yang kami doakan. Supaya kami menjadi terang dunia, menjadi garam, menjadi laskar-laskar di akhir zaman ini, yang melawan segala kejahatan, yang mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah. Berkati Tuhan, pengabaran firman dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu saja selama-lamanya. Semua berkata, amin. Beri tepuk tangan saudara, silakan duduk. Hari ini hari Ayah, kita merayakan perayaan hari Ayah. Saya tidak tahu apakah di Indonesia ada khususnya hari raya, hari Bapak. Mungkin tidak ada, tapi ini merupakan perayaan internasional di mana-mana merayakan hari Ayah. Dan kita tahu semua saudara, peranan ayah atau ayah adalah satu hal yang sangat-sangat dibutuhkan di akhir-akhir ini. Peranan ayah adalah peranan yang amat penting. Dan oleh sebab itu saudara, hari ini saya mau sampaikan, saya percaya ibu-ibu akan sangat bersuka karena ayah-ayah harus ditegur hari ini. Hari ini kita mau bicarakan tentang ayah, saudara. Peranan ayah yang begitu, krisis yang begitu penting di dalam setiap rumah tangga. Dan saya ingat tahun lalu pun saya pernah sampaikan hal tentang peranan ayah. Di tahun ini saya percaya ada dua hal yang saya rasa sangat penting. Tiga hal yang saya melihat sangat-sangat dibutuhkan di tubuh Kristus maupun di setiap keluarga. 3M, mengasihi Allah, mengasihi istri, mempedulikan anak. Gampangnya 3M. 3M, mengasihi Allah, mengasihi istri, dan mengasihi anak atau mempedulikan anak. 3 peranan kenapa penting? Karena saya percaya sebelum kita dapat mengasihi istri atau mengasihi anak-anak kita, adalah penting kita dapat melihat Allah sebagai Bapa kita, teladan kita yang paling sempurna. Semua katakan paling sempurna. Ayah kita tidak sempurna. Ayah kita mungkin masih banyak kekurangan yang mungkin kita dikecewakan. Oleh sebab itu saudara, Bapa menunjukkan kasihnya sebagai Bapa. Ya, Allah menunjukkan kasihnya sebagai Bapa. Oleh itu Tuhan Yesus selalu mengatakan Bapa, lihat Bapa, lihat Bapa. Bapakku di surga. Maksudnya supaya kita tuh dapat mengenal Dia
contoh yang paling sempurna sebagai Allah atau sebagai Bapa kita. Dan dengan demikian saudara, segala kelemahan ayah manusia jasmani yang kita ada, kita dapat mengerti bahwa kita semuanya tidak ada yang baik, yang dapat melakukan peranan yang sesungguhnya. Namun tetap itu bukan berarti kita tidak menghormati mereka. Justru saya percaya kita tetap harus menghormati ayah kita sekalipun mungkin mereka tidak kita inginkan atau perbuatan mereka yang tidak kita inginkan. Pergaulan dengan Allah adalah satu hal yang paling penting. Kenapa? Karena ini merupakan satu contoh. Sudah tadi pagi saya bacakan satu hal yang luar biasa. Dikatakan bagi seorang anak wanita, dengar baik-baik. Ayah adalah pria pertama yang dia jumpai. Ya kan? Dan itu akan menjadi standar di kemudian hari bagaimana mereka menilai semua pria. Saya ulangi, ayah merupakan pria yang pertama bagi anak perempuan yang mereka lihat dan mereka teladani, sehingga dengan persepsi yang mereka terima saat kecil itu menjadi standar mereka nanti bagaimana menilai pria di sedunia. Berarti apa yang diberikan kesan kepada anak-anak kita itu berarti begitu pentingnya. Karena itu membentuk di kemudian hari bagaimana mereka bisa bedakan yang baik, yang jahat. Dari mana mereka belajar misalnya komitmen, mengasihi, menilai, mencari suami mereka dengan teladan ayahnya. Saya tahu banyak wanita saudara secara tidak langsung saya bisa melihat. Kenapa mereka pilih wanita pria seperti ini? Kenapa mereka tertarik pria? Pada umumnya mereka tertarik karena mereka lihat figur ayahnya di pria ini. Di dalam suaminya ini. Oleh sebab itu saudara, saya mau katakan betapa pentingnya. Karena begitu penting, pria ada tanggung jawab untuk bergaul dengan Tuhan merupakan satu hal yang paling mendasar. Tuhan katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Pria yang bergaul, suami ayah yang bergaul dengan Tuhan, yang benar-benar bergaul, saya jamin, saya yakin mereka akan dipengaruhi oleh kasih Bapa, mempunyai hati yang lembut. Amin. Mereka pasti mengetahui bagaimana mengasihi istri dan anak. Karena firman Tuhan jelas, siapa yang kita gaul akan mempengaruhi sifat pribadi kita. Dengar baik-baik. Oleh sebab itu saya letakkan pergaulan dengan Allah adalah dasar dari segala pergaulan. Kalau pergaulan kita dengan Tuhan ada pergaulan yang baik dan manis, maka terjadilah suatu transformasi perubahan di dalam hati kita. Tidak mungkin seorang pria yang bergaul dengan Tuhan mempunyai hati yang keras. Tidak mungkin. Tidak mungkin pria yang bergaul dengan Allah yang kudus hidupnya berdosa. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia bergaul dengan Tuhan, dia menipu orang. Tidak mungkin, saudara. Karena Allah yang kudus, yang bekerja di dalam hati seorang bapa, dia akan terus menegur dan memperbaiki kehidupan sang pria. Amin saudara. Oleh itu, wanita-wanita amin saudara, carilah, doalah. Kalau saudara mendapatkan suami pasangan hidup, kriteria yang pertama, bukan betapa gantengnya, haleluya, warna kulitnya, tetapi doa supaya dia mencintai Tuhan. Amin, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Karena orang yang mencintai Tuhan, pria yang takut akan Tuhan, dia pasti setia kepada saudara. Kedua saudara, mengasihi istri. Kenapa mengasihi istri merupakan suatu peranan saudara? Seringkali kita hanya sampaikan pria harus lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Betul, itu nggak salah.
Tetapi beberapa minggu yang lalu saat saya berdoa, saya renungkan apa yang harus sampaikan tentang hari ayah ini, Tuhan mulai katakan, satu hal yang penting, mereka harus tahu bagaimana mencintai istrinya. Waduh, kok ini merupakan peranan? Mengasihi istri adalah perintah, saudara. Dan ada 4 hal yang saya akan sampaikan tentang bagaimana mengasihi istri. Kristus mengasihi gerejanya. Saya percaya saudara sudah baca Efesus 5. Dikatakan, suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi gerejanya, berkorban bagi gerejanya. Dalam hal apa saudara suami mengasihi istri? Sekarang kita nggak tahu apa tuh artinya kasih, definisi arti apa kasih itu, apa kita nggak ngerti saudara. Nomor 1, komitmen dalam kekudusan. Komitmen dalam kekudusan adalah kriteria atau tanda seseorang mengasihi istrinya. Perkataan apapun saudara bisa sampaikan. Oh, aku mengasihimu, aku memberikan uang, aku memberikan ini kepadamu, tetapi tanpa komitmen kekudusan, semuanya tidak ada arti. Betul? Di sini ada suami istri-istri. Apa yang istri paling takut bagi suami saudara? Hatinya dicuri. Badannya dicuri nggak apa-apa, hatinya nggak boleh dicuri. Hatinya harus mengasihi istri. Itu kan komitmen. Itu satu komitmen. Karena pikir komitmen apa ya? Komitmen kekudusan. Komitmen tidak mau tercemar. Bukan saja kepada istri, tetapi kita melihat kenapa memiliki komitmen itu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Ibrani pasal 13 ayat 4. Lihat saudara. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, pernikahan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Tempat tidur apa? Bukan saudara tidur tuh dikotorin, bukan. Pencemaran tempat tidur suami istri. Karena tempat tidur adalah tempat yang dimana suami istri paling intim, paling dekat. Tidak ada lagi istrinya tersimpan atau tertutup, semuanya terbuka di tempat tidur suami istri. Dikatakan jangan sampai itu tercemar. Karena sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Perzinahan adalah dosa yang amat besar. Komitmen suami adalah komitmen kekudusan. Ingat saudara, kalau saudara kita diperintahkan Tuhan untuk mengasihi istri, nomor 1, dia harus kudus. Dia harus setia. Dia harus hanya punya satu pasangannya, itu istrinya saja dan tidak ada orang lain. Bukan saja kudus secara fisik, pada saat dia tidur pikirannya pun kudus. Apa yang dia renungkan? Kudus. Baru ranjang itu kudus. Dengar saudara. Komitmen kekudusan. Peranan ayah yang sangat-sangat penting yang mungkin saat ini banyak gereja tidak tekankan. Apa sih sebenarnya? Apa sih peranan ayah? Sebelum dia bisa menjadi ayah yang baik, dia harus bisa menjadi suami yang setia. Amin. Sebelum kita bisa menjadi ayah yang baik, dengar baik-baik. Istri mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Kalau kita mau melihat keluarga yang bahagia, dengar saudara, dengar. Bukan anak dulu menjadi prioritas, dengar, istri jadi prioritas. Amin. Istri jadi prioritas. Istri kalau kita bisa melayani sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, saudara, rumah saudara pasti tenang, damai, dan aman, nyaman. Haleluya, amin. Kalau istri belum dijinakkan, para suami pada pasti gak mau pulang ke rumah.
Kedua, melindungi kaum istri yang lemah secara fisik. Dalam firman Tuhan dikatakan 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 6 bagi sang istri. Saya tidak bacakan karena ini hari ayah. Saya nggak mau istri stres hari ini. Dia satu kelompok aja yang stres dulu. Tapi bagi istri yang mau baca ayat 1 sampai 6. Saya baca yang 7 aja. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istri sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Lihat kan saudara, teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhama. Secara fisik bagaimanapun pria lebih kuat, itu memang diciptakan. Barusan ada pertinjuan saudara, antara pria, maksudnya biasa wanita juga ada tinju-tinjuan sekarang. Kemudian ada seorang petinju lelaki, dia mengubah kelaminnya menjadi wanita. Berarti dia wanita. Fisiknya sebenarnya pria. Lawannya ditonjok, jatuh, matanya bengkak saudara, hampir nggak bisa bangun. Nggak fair kan, nggak bisa. Kenapa? Sekalipun you bilang you ganti kelamin menjadi wanita, tetapi kekuatannya itu tetap kekuatan pria. Mana bisa lawan? Saudara, adalah tanggung jawab kita, saudara. Bukan menggunakan fisik kita, kita tonjok istri kita. Nah, dengar baik-baik. Fisik yang diberikan kekuatan, fisik dari Tuhan untuk melindungi istri saudara. Bukan untuk dijadiin sak yang kita tonjok-tonjokin, saudara. Perlindungan terhadap istri, dengar baik-baik. Gak boleh pria pakai fisik tangan. Tidak boleh. Pria harus selalu ingat, kalau sudah pakai kekerasan, mereka bukan lagi pria yang Tuhan kehendaki. Doanya tidak akan dijawab. Kehidupannya tidak akan diberkati. Karena jelas firman Tuhan mengajarkan, kalau tidak mau doa kita terhalang, maka kita harus menghormati istri kita. Kenapa saudara dikatakan kita adalah pewaris dalam hidup ini? Sama-sama mewarisi sesuatu berkat dari Tuhan, bukan satu orang, dengar baik, bukan suami, tetapi suami dan istri. Satu melawan 10, 2 orang melawan 1000. Satu melawan 2 ya. 1 1000, 2 10.000. Ada kuasa saat suami istri mengasihi, kompak dan bersatu. Amin saudara. Amin. Karena dunia ini nih banyak tantangan. Dibutuhkan 2 orang bekerja sama. Dengar, suami istri sama-sama melayani anak mereka. Mengasuh anak mereka, mendidik anak mereka. Ketiga, mendukung dan menyenangkan. Mendukung dan menyenangkan. Mari kita melihat satu ayat yang Tuhan berikan hari ini, luar biasa. Saya terkejut atas apa yang Tuhan nyatakan kepada saya di kitab Kejadian tentang Ishak. Kejadian pasal 26. Lihat saudara, ini ada situasi di sini saudara yang begitu krisis ya. Yang hampir keluarga Ishak terpecah dan hancur. Nah saudara, ini pun cerita Ishak sebagai anak. Abraham juga menceritakan sebagai gereja. Dengar baik-baik, dengar pasal 26. Banyak hikmahnya hari ini kita akan belajar tentang ayat dari sini. Pasal 26 ayat 3 sampai 12. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ishak ada di negeri orang Filistin. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayam. Tapi Tuhan itu sudah memberikan suatu janji bahwa dia akan memberkati Ishak dan keluarganya, bahkan keturunannya. Aku akan membuat banyak keturunan
seperti bintang di langit dan sebagainya. Aku akan memberikan kepada keturunan seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memeliharakan kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Kita melihat Abraham adalah ayah yang setia. Berkatnya turun ke atas anaknya. Ketika ayat 7, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini, karena Ribka sebab elok parasnya. Ini keturunan Abraham memang selalu mempunyai istri yang cakep-cakep. Masalah juga ya saudara ya. Akhirnya takut dirampas, dia harus bohong, ini bukan istriku, tetapi ini adalah saudaraku. Dengar saudara, ini adalah prinsip yang penting. Kalau saudara tidak bisa mengakui dengan baik istri saudara di hadapan umum, melayani istri saudara, bahwa mereka tahu ini adalah istri saudara, itu akan mengundang masalah. Ya kan? Atau saudara malu tentang istri saudara, mungkin dia enggak secantik yang saudara inginkan, atau dia terlalu gendut. Itu istri gua, itu istri gua tuh. Mana istri tuh? Malu. Ya saudara nggak bilang malu, tapi hati saudara nggak bisa mengakui ini istri gua. Iya, amin. Lihat apa yang terjadi. Karena tidak mengakuinya. Lihat nih saudara. Karena takut. Saya tidak tahu apa sebabnya saudara, kalau suami tidak bisa berdiri bagi istrinya dalam segala pihak. Bahaya, katakan bahaya. Setelah berapa lama ia ada di sana, suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Saudara tahu nggak? Abimelek itu sebenarnya ada rencana untuk mengambil Ribka sebagai, nah, puji Tuhan, haleluya, katakan puji Tuhan. Ada satu hal Ishak melakukan yang mencegah selingkuh itu terjadi, atau istrinya dicuri orang. Apa dia lakukan? Dia mesra dengan istrinya. Dia bercanda dengan istrinya. Orang melihatnya. Dengar. Tidak peduli bagaimana kuatnya nih. Istri saudara kelihatannya ya, galak. Bisnisnya jago, uangnya banyak. Nggak peduli saudara. Dalamnya tetap butuh perhatian suaminya. Ini rahasia nih. Suami saya kasih tahu rahasia. Emang di luarnya begini. Tapi saudara, kalau disentuh dikit, lumer. Dan istri butuh, amin, dengar katakan, butuhkan kasih sayang dari suami. Dengar baik-baik saudara. Kalau istri tidak diperhatikan dengan baik, ini menurut penelitian, ini benar-benar terjadi. Setiap istri yang mengalami masalah di rumah tangga mudah digodai oleh pria lain. Dan mereka gampang jatuh dalam dosa. Ini sudah ada penyelidikan, benar saudara. Oleh sebab itu suami perhatikan, mengasihi, melindungi, memberi mereka bahagia, bercanda, mesra. Amin saudara. Maka apa yang terjadi? Keluarga saudara dilindungi, istri saudara nggak mudah digodai. Haleluya. Dengar ya saudara, saya tahu, saya belajar. Saya pun bukan orang yang, maaf saudara, yang suka menyatakan ekspresi perasaan saya. Tapi saya melihat istri butuhkan. Istri butuh perhatian. Amin saudara, dengar baik. Lihat apa yang terjadi. Karena dia melihat Abimelek memanggil Ishak dan berkata, lihat perkataannya, apa dia katakan? Sesungguhnya ia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepada, karena aku pikir jangan-jangan aku mati karena dia.
Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Lihat, Abimelek katakan, mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu. Kalau engkau tidak mengakui yang seharusnya kau akui istrimu, dan bangga ini adalah istrimu, dikatakan, apa sih Ishak you lakukan? Ini tuh mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa yang tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Berarti ini Abimelek masih seorang raja yang takut akan Tuhan. Dia bilang, ini nih kalau enggak bisa dosa, membuat segala bangsa kita ini berdosa karena engkau. Saudara, gereja adalah tempat di mana justru saudara, kehidupan rohani pasangan suami istri itu harus kuat, erat. Amin saudara. Karena itu menggambaran Kristus dengan gerejanya. Dan dengar, ada akibatnya. Jadi ini baru sama istri, saudara ya. Dengar. Suami yang tidak bisa mengasihi istri, atau suami yang mengasihi istri akan pengaruh juga anak perempuannya. Kenapa anak perempuan gampang digodai, gampang, bukan berjamaah, gampang jatuh dalam dosa seks? Karena mereka tidak mendapati kasih sayang dari ayah secukupnya. Ini penyelidikan sama sudah. Di Amerika, anak-anak perempuan, ini menjadi beban yang saya mau sampaikan. Yang keluarganya broken home, pada usia dini, mereka sudah ada mengalami seks. Tapi bukan keluarga yang harmonis, yang mengasihi, mereka tidak mudah digodai. Kehampaan dalam jiwa seorang wanita yang merindukan kasih ayah, akhirnya mencari pria untuk menutupi, berusaha memuaskan keinginan jiwa mereka. Jangan main-main sudah. Kenapa banyak wanita yang kecil, suaminya tuh usianya jauh lebih tua? Bukan suami yang mereka cari, tetapi ayah, figur ayah yang mereka rindukan. Listen. Oleh sebab itu di gereja ini saudara, saya tahu, saya bisa melihat kerinduan hati dari banyak wanita. Kalian sebenarnya bukan butuh istri atau suami, tetapi seringkali merindukan figur ayah saudara. Sebelum saudara bisa bergaul untuk membangun sebuah rumah tangga, hendaklah saudara dipuaskan oleh kasih Bapa yang di surga. Sebab setiap kali saudara masih belum dipuaskan, dengar, penilaian saudara kepada pria pasti tidak tepat. Listen, dengar saudara. Saudara pasti tertarik dengan orang-orang yang sebenarnya campur aduk di psikologi saudara. Gue senang nih cowok. Kenapa you senang? Sebenarnya kalau lebih diselidiki lebih dalam, karena dia ada figur ayah yang aku rindukan. Apa saudara mau anak saudara menikahi seorang suaminya seumur dengan saudara? Atau nggak berapa beda umurnya? 20 tahun dapat suaminya yang 40. Seperti kawan ayahnya. Kok bisa terjadi? Karena mereka pada saat kecilnya tidak dipuaskan dengan kasih ayah. Dengar saudara. Penting, mereka butuh kita jamah sama. Sebagaimana kita jamah istri kita dengan sayang. Mereka perlu pelukan, perlu sentuhan dari ayah. Saya tahu orang Asia nggak begitu suka gendong, peluk atau cium. Tetapi itu ada satu hal yang dibutuhkan. Lihat apa yang terjadi, lihat saudara. Lalu Abimelek, lihat kan. Yang indahnya adalah Ishak karena menunjukkan kemesraan kepada istrinya dan kemudian bercanda. Ini arti dari bahasa Ibrani itu ada bercandanya, ada mesranya, ada like teasing, ada apa pergaulannya yang indah suami istri. Sudah itu normal gitu. Tapi saya lihat kebanyakan di sini tuh suami istri tuh nggak komunikasi atau gimana, saya heran di sini. Datang sendiri-sendiri. Suami datang dulu, istri baru datang. Atau kemana tuh istri juga? Karena si istri datang dulu, tahu suami kemana. Di luar kota.
Datanglah bersamaan. Amin saudara. Gandenglah tangannya. Masuk ke gereja. Sama-sama memuji Tuhan. Amin saudara. Angkat tangan sama-sama. Amin saudara. Tepuk tangan sama-sama. Amin saudara. Dan karena Ishak lakukan sesuatu itu dilihat Ahimelek. Apa berarti? Berarti apa? Mencegah godaan. Amin saudara. Mencegah godaan. Jangan sampai iblis menggoda keluarga kita, saudara. Berapa keluarga, berapa wanita, saudara? Saya mau tanya, saudara tahu nggak berapa wanita yang jatuh karena pria ini bilang dia nggak ada suami, nggak ada istri. Wah, aku masih single. Tapi kalau saudara adalah yang mengasihi istri dan keluarga saudara, selalu mengakui aku ada istri, aku pakai cincin nikah, dan mereka selalu tahu komitmen. Lalu Abimelek perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Lihat, setelah itu apa yang terjadi? Lihat ayat 12. Enggak kebetulan setelah ini apa yang terjadi ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Saya mau tanya, ada hubungannya dengan keluarga? 100% ada hubungannya. Orang pikir hanya tabur. Bukan. Karena dia terdahulu mengasihi istrinya, pada saat dia tabur, dia melimpah. Amin. Menuai dengan melimpah. Amin saudara. Katakan amin. Alkitab tidak mencatat tuh kebetulan. Pas ini terjadi, ayat 12 terjadi. Ada kaitannya saudara, katakan ada kaitannya. Kenapa ada kaitannya? Pewaris. Sesama pewaris. Suami mengasihi istri, menghormati istri, menunjukkan mesranya. Kemudian apa yang terjadi? Dia bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan katakan tabur. Dia tabur, dia menuai 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Apakah hanya karena tabur dia diberkati? Dengar baik-baik. Bukan demikian. Karena dia terdahulu mengasihi istrinya. Lihat ayat 13. Maka kalau berkat Tuhan tuh dicurahkan nggak berhenti-berhenti. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama, kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Aduh, kayanya sampai nggak, bahasa Alkitab nggak cukup, bukan kaya aja, sangat kaya. Apalagi lihat ayat 14, mempunyai kumpulan kambing, domba, lembu, sapi, banyak ternak, banyak anak buah, sehingga orang Filis itu cemburu. Saudara diberkati melimpah-limpah sampai orang luar bisa melihat kenapa keluarga ini diberkati. Karena suaminya mengasihi istrinya. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan, amin saudara. Alkitab. Dari mana? Keluarga yang pecah seperti bejana yang pecah, yang tidak bisa menampung air atau berkah, selalu bocor. Dengar, keluarga yang pecah, yang tidak harmonis, sama seperti bejana yang pecah, yang retak, tidak bisa menampung air atau berkat. Keempat, itu mendukung dan menyenangkan. Ishak menunjukkan cinta kasih. Suami harus selalu memberi perhatian, mengasihi istri saudara. Jangan menuntut hal yang tidak memperhatikan kebutuhannya secara fisik atau secara mental. Jangan. Usaha mengerti atas pergumulan mereka, perangan jiwa mereka, saudara. Mereka tidak butuh banyak. Kalau suami istri yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, saya yakin mereka tidak butuh segala kekayaan. Yang mereka butuh adalah ketentraman
dan harmonis di sebuah keluarga. Terakhir, peranan yang ketiga adalah peduli anak-anak kita. Peranan. Amin, saudara. Terakhir kita lihat di 1 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 12. Saya mau saudara garis bawakan. Kita melihat Paulus menyatakan kasihnya sebagai ayah kepada jemaat ini. Kita dapat belajar peranan seorang ayah terhadap anak-anaknya. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Lihat ya saudara, baik-baik. Ini adalah keadaan jiwa Rasul Paulus. Tulus dia terhadap anak-anak rohani. Kalau dia bisa tulus terhadap anak-anak rohani, berarti Tuhan juga mau kita sebagai ayah tulus terhadap anak-anak kita. Rasul Paulus bukan saja mengasihi dengan perkataan, tetapi dia menunjukkan sebagai contoh teladan dan hatinya yang tulus mengasihi jemaat Tesalonika. Saya suka di sini. Lihat, saudara. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil pada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Dengar, bukan bermulut manis. Kita tuh bukan hanya menyenangkan anak-anak kita tanpa ketulusan hati. Saya tidak bilang saudara nggak boleh puji, tapi puji dengan sesuai gitu. Bukan hanya menyenangkan. Dengar, lihat. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Tidak ada motif yang lain. Ketulusan seorang ayah kepada anaknya. Lihat. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anak-anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepadamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacat kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya. Lihat kan? Telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Paulus dalam surat ini memberikan contoh yang paling baik. Keadaan hatinya, motifnya, kehidupan, kesalehan, kekudusan yang didemonstrasikan. Pengorbanannya, dia tidak mau menjadi beban bagi anak-anaknya. Saudara, itu adalah contoh sebagai ayah. Dia tidak bebankan mereka. Ayah tidak boleh membebankan pekerjaan kita. Emosi kita bawa ke rumah, kita bebankan di atas mereka. Itu adalah keliru. Ayah selain mentor, dia juga teladan. Bukan saja ayah, tapi dia harus menjadi teladan. Dia harus menjadi mentor. Bagaimana teladan? Sebelum Paulus bisa mengarah atau mentor anak-anaknya, dia sendiri harus mempunyai kualitas yang rohani supaya dia layak mentor anak-anak. Amin, saudara. Kenapa ayah seringkali pada saat mau tegur anak kita nggak mau dengar? Karena kita sebelumnya belum menjadi teladan. Jadilah teladan terdahulu sebelum saudara bisa mendisiplin anak saudara. Apa kuncinya? Pertama,
mengasihi mereka setulus hati. Paulus katakan betapa besar kasihku kepadamu. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada anak-anak kita. Kedua, ketulusannya, kekudusannya, saudara. Itu merupakan fondasi yang paling kuat. Dan ketiga, barulah dia bisa mengajar. Ayah dengar. Kalau saudara mau mengajar anak, mendidik mereka, terdahulu saudara harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Sebelum mentor, jadilah teladan. Sebelum berdisiplin, jadikanlah contoh. Kalau tidak, anak saudara pasti berontak. Saya suka pasal surat ini 1 Tesalonika pasal 2 menggambarkan ayah yang layak. Biarlah ini menjadi petunjuk bagi kita semua. Amin, saudara. Dengar. Herannya saudara. Saudara makanya jangan peduli apakah saudara latar belakang saudara pendidikan, sarjana, sekolah dasar, nggak penting. Kalau saudara mengerti firman dan melakukan perintahnya, saudara adalah orang yang paling bijak. Banyak orang yang punya pendidikan, punya kekayaan, belum tentu mereka mempunyai bijaksana membangun sebuah rumah tangga. Tetapi firman Tuhan memberikan banyak pelajaran hikmat untuk mengajar kita menjadi ayah atau ibu yang berhasil. Saudara mau jadi ayah ibu yang berhasil? Saudara mau melihat pada satu saat anak-anak saudara dibesarkan, mereka hidup takut akan Tuhan, mereka bijak, mereka datang, terima kasih Pak, terima kasih Mama. Semua aku lakukan karena engkau telah menjadi contoh dalam hidupku. Haleluya. Amin, saudara, itu kan suatu hal yang luar biasa. Bagi saudara yang single mother, single father, janganlah kecil hati. Sebab contoh, saudara harus kenalkan ayah yang di surga. Merupakan gambaran yang paling sempurna bagi ayah, anak-anak saudara. Rasul Paulus bukan saja menjadi ayah, tetapi kita melihat. Dia kata, aku mengasihi seperti ibu juga. Dia ayah, dia juga ibu. Saudara yang single parent bisa menjadi ibu, juga bisa menjadi